Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tiam, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cantika Amelia Putri. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Rancah, Kabupaten Ciamis. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang hukum dan hak. Hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Contohnya seperti hukum pidana yang dituliskan pada KUHP pidana. Sementara itu, hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Contohnya seperti pengambilan keputusan dalam bermusyawarah. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena keduanya memberikan landasan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu negara. Dengan adanya keseimbangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, masyarakat dapat hidup dalam suatu tatanan yang adil dan berkeadilan, dan menghormati hak-hak serta kebutuhan setiap individu. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran dan keberadaan kedua jenis hukum ini dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Hukum adalah suatu sistem aturan yang dibentuk oleh otoritas yang berwenang dan mengatur perilaku dan hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat. Berikut adalah pengertian hukum menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Supomo, hukum adalah kaidah yang mengikat secara umum dan bersifat memaksa dalam masyarakat yang diatur oleh negara. Yang kedua, menurut R. Subekti, mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang mengikat yang dibuat oleh negara untuk mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menurut Prof. Dr. Andes Jimli Ashidik, hukum adalah suatu sistem norma yang mengatur tata hubungan manusia dalam masyarakat yang bersifat mengikat dan memaksa. Yang keempat, menurut R. Suroso, yang menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang berlaku di suatu negara. Dari pengertian para ahli, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan sistem aturan yang mengatur perilaku dan hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat dengan sifat yang mengikat dan bersifat memaksa. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan. Ada beberapa fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, menjaga ketertiban dan keadilan. Hukum membantu menjaga ketertiban dalam masyarakat dengan memberikan aturan dan sanksi bagi pelanggar. Hal ini membantu mencegah terjadinya konflik dan kekacauan serta memastikan keadilan bagi semua individu. Yang kedua, melindungi hak dan kewajiban. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan entitas hukum. Contoh penerapan hukum di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mematuhi aturan lalu lintas. Yang kedua, tidak merusak fasilitas umum. Yang ketiga, tidak main hakim sendiri. Berikutnya yaitu HAM. HAM adalah konsep hukum yang normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Karena ia adalah seorang manusia, hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Jenis-jenis hak asasi manusia yang diakui secara universal mencakup beragam hak-hak dasar yang dianggap fundamental bagi setiap individu tanpa terkecuali. Ada beberapa jenis HAM yang diakui secara universal. Yang pertama, hak asasi sipil dan politik. Yang kedua, hak asasi ekonomi. Yang ketiga, hak asasi sosial. Yang keempat, hak asasi budaya. Yang kelima, hak asasi lingkungan. Contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, peristiwa penembakan misterius pada tahun 1982 sampai 1985. Yang kedua, peristiwa Talang Sari di Lampung pada tahun 1989. Yang ketiga, peristiwa penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997 sampai 1998. Terhadap sistem hukum suatu negara, beberapa prinsip utama yang harus dijunjung dalam penegakan hukum yang adil dan transparan, antara lain, pertama, kepatuhan terhadap hukum. Semua pihak harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku tanpa pengecualian. Yang kedua, kerjasama dan keterlibatan masyarakat.
dalam penegakan hukum yang dapat meningkatkan transparansi dan mendukung keberhasilan penegakan hukum yang adil. Untuk itu, setiap orang berkewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain tanpa terkecuali. Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan pelanggaran HAM yang pertama, menegakkan hukum, yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang ketiga, menyebarluaskan pendidikan HAM, yang keempat, memperkuat sistem hukum dan peradilan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.